warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu walahul fadlu walahul thana'ul hasan. Salawatullahil badir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Udzakiru nafsi wa udzakirukum bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. Saya mengingatkan diri saya pribadi dan semua yang hadir untuk senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kabarnya bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah. Sudah lama tidak melihat bapak-bapak, rindu rasanya. Saya kemarin dari Jawa Tengah, dari daerah Tegal. Di sana juga sama, ketemu dengan bapak-bapak juga di sana. Di sana ada kayak Jawarok gitu. Cuman saya salut dengan tradisi orang di sana. Pada waktu itu kan kita mau nyoba keliling ke beberapa tempat gitu. Saya komunikasi sama sebagian kiai di sana. Cuman di waktu yang dijanjikan pada waktu itu rencana ada taklim jam 9 malam. Sudah diinfokan kalau pada waktu itu saya yang menggantikan untuk isi di tempat tersebut. Ketepatan sebelum jam 9 malam itu hujannya deras. Hujan deras banget. Padahal tempat taklim itu sama tempat saya menginap di tempat tersebut di Tegal itu perjalanan 1 jam. Perjalanan 1 jam. Saya ragu waktu itu. Saya tetap ingin berangkat karena memang sudah konfirmasi. Saya ragu pada waktu itu. Akhirnya saya hubungi lagi kiainya itu. Saya telepon, kiai ini gimana? Sekarang lagi hujan deras. Kira-kira mereka pada hadir apa enggak? Gitu. Saya nanya kayak gitu, dia bilang, Ustaz, orang-orang di sini itu walaupun hujannya deras, mereka tetap ngaji, Ustaz. Gitu. Sudah kayak gitu, saya percaya sama dia. Tetap berangkat, hujannya deras, tetap berangkat. Tapi alhamdulillah ada yang mengantarkan pada waktu itu. Hujannya deras. Ketika sampai sana masih hujan, tapi jumlah yang hadir taklim nggak berkurang. Seperti itu sudah. Padahal ada perempuannya juga di malam hari. Subhanallah. Saya kadang ngerasa saya sendiri kurang semangat, tidak sesemangat mereka. Apa yang kita bisa ambil dari apa yang saya sampaikan? Sebenarnya kita perlu untuk saling memotivasi untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai hal-hal tertentu menghalangi kita untuk berbuat baik. Dan kebaikan itu tidak hanya berupa taklim, tidak hanya berupa menuntut ilmu. Ada kebaikan-kebaikan lain. Terkadang kita ingin melakukan suatu kebaikan, misalkan sedekah. Kita rutin bersedekah. Cuman suatu ketika di hati kita merasa, ini saya setiap kali sedekah tapi kok nggak pernah dapat apresiasi, kok nggak pernah dapat rasa bersyukur dari orang-orang. Semestinya hal-hal yang seperti itu yang mengganjal di hati. Atau misalkan saya sering membantu orang lain, tapi orang lain kok nggak bantu saya ketika saya dalam kondisi susah. Terkadang muncul di dalam hati kan kayak gitu. Ini saya biasanya dia kalau lagi butuh uang datang ke saya hutangin. Tapi sebaliknya, kalau seandainya ketika saya butuh uang datang ke dia nggak dihutangin. Kadang kayak gitu kan. Kadang muncul kayak gitu. Atau misalkan mau melakukan suatu kebaikan, malah kita disalahpahami, dikira ingin cari muka atau ingin sesuatu hal yang lain.
Intinya apa? Jika ketika mau tahlim ada hujan, berarti kan kayak kendala. Jika kita mau berbuat baik disalahpahami, ada sesuatu yang terkadang menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan. Atau ketika kita mau melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, kemudian kita tidak mendapatkan apresiasi. Jangan sampai hal-hal semacam itu menghalangi kita untuk terus melakukan kebaikan. Suatu ketika dijelaskan dalam sebuah kisah, ada seseorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Kemungkinan kisah ini fiksi, kemungkinan juga nyata dan memang ketepatan luar biasa. Allahu a'lam, saya belum meneliti, cuman hikmahnya ada. Pada waktu itu seseorang ini bertemu dengan seekor ular. Seekor ular berbisa, namanya ular kan berbisa. Di tengah perjalanan ular tadi meminta tolong kepada orang ini, meminta tolong kepada seseorang tadi. Bahasanya kata ular tadi, wahai di sana, tolonglah saya, sembunyikan saya. Saya kalau tidak disembunyikan, saya berada di dalam bahaya. Saya khawatir saya dibunuh. Tolong sembunyikan saya minta tolong sekali sama kamu. Terus dia bertanya, gimana cara saya menyembunyikan kamu? Gak ada tempat persembunyian di sini. Ya caranya bisa dengan cara masuk ke dalam dirimu. Gimana caranya? Ya melalui mulut kamu. Lah terus kalau kamu nanti mengeluarkan bisa kamu di dalam tubuh saya akan mati. Ular tadi bilang, saya berjanji, ketika saya berada di dalam tubuh kamu, saya tidak akan mencelakai kamu sama sekali. Saya akan membiarkan kamu selamat, tidak akan mengeluarkan bisa saya. Akhirnya dia setuju dimasukkan ke dalam dirinya. Ketika sudah di dalam dirinya, ular tadi menyalahi janjinya. Dia mau mengeluarkan bisanya dan membunuh orang tersebut, padahal sudah disembunyikan di dalam dirinya untuk dibantu. Akhirnya ada seseorang yang datang, orang lain, bukan orang yang dimasukin ular tadi. Ada orang lain yang bantu, yang datang, kemudian ngasih minuman. Silakan diminum ini. Ketika minuman tersebut dikasih, kemudian dia minum, dia nanya, Anda ini siapa? Nah, tapi sebelum ditanya diminum dulu. Kemudian setelah diminum, ternyata orang yang minum tadi memuntahkan ular yang di dalamnya tadi yang sudah mati. Ternyata minuman ini minuman yang sangat mujarab, kemudian bisa membunuh ular yang ada di dalamnya dan bisa keluar, sehingga orang yang minum ini gak celaka sama sekali. Orang yang ngasih minuman ditanya, kamu ini siapa? Ngasih minuman saya, tiba-tiba terus ketika saya minum, saya selamat dari ular yang berkhianat terhadap saya yang telah saya tolong tadi. Kata dia, dalam kisah ini disebutkan, dia berkata, saya adalah seseorang yang diutus untuk menyelamatkan kamu agar kamu tidak pernah merasa kecewa atas kebaikan yang pernah kamu lakukan. Jadi ya begitu, terkadang seseorang tiba-tiba dapat nikmat apa gitu karena dia melakukan kebaikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari apresiasi dari manusia. Kalau tujuan kita dapat apresiasi dari manusia, kemudian kalau seandainya tidak dapat apresiasi, tidak melakukan kebaikan, nanti kita akan mudah bersedih. Selain ria itu berdosa, terkadang ria itu juga menimbulkan kesedihan. Sudah melakukan sebuah kebaikan tapi nggak dapat pujian, misalkan sudah sedih, kepikiran gitu, sudah keluar uang banyak tapi nggak dapat pujian,
sudah sedekah berjuta-juta tapi nggak diumumin di masjid, sedih. Kenapa? Karena apa yang diharapkan nggak tercapai, apalagi ditambah dosanya lagi. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-37. Al-hadis as-sabi' wa salasun. Hadis yang ke-37. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi kalau ada kata-kata radhiyallahu anhuma, berarti perawinya adalah sahabat, ayahnya juga seorang sahabat. Jadi Ibnu Abbas itu adalah seorang sahabat, pernah ketemu Rasul dalam kondisi beriman, terus dia mati dalam kondisi beriman. Jadi kalau ada orang pernah ketemu Rasul apa? Dalam kondisi beriman, tapi ketemunya secara langsung, bukan ketemu dalam mimpi. Jadi kalau bapak-bapak sekalian dimuliakan oleh Allah dengan melihat Rasulullah di dalam mimpinya, ya memang benar itu yang dilihat, memang beneran Rasulullah. Tapi bapak-bapak tidak menjadi sahabat, statusnya ya tetap bukan sahabat, tapi bukan berarti dia nggak mulia, enggak. Tapi namanya statusnya bukan sahabat. Kenapa? Karena tidak bertemu secara langsung. Kenapa kok pakai bertemu, nggak pakai melihat? Karena sebagian sahabat ada yang buta, nggak lihat Rasulullah, tapi pernah bertemu, tapi tetap disebut sahabat. Jadi kalau ketemu secara langsung dengan Rasulullah, kemudian dia beriman dan meninggal dalam kondisi beriman, itulah yang disebut sahabat. Jadi kalau ada orang bertakwa masa waktu itu, tapi nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, ketemunya dengan para sahabat aja, dia beriman, bertakwa, ketemunya dengan para sahabat, nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, nggak disebut sahabat, tapi disebut tabi'in. Nah ini yang namanya Ibnu Abbas sama yang namanya Abbas. Abbas itu bapaknya, ayahnya, dua-duanya sama-sama sahabat. Semoga Allah meridhoi keduanya. Meriwayatkan apa? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Jadi baginda Rasulullah meriwayatkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang akan disebutkan itu apa? Diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meriwayatkan? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala inna Allaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian menjelaskan hal tersebut. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Hadis ini menjelaskan tentang anugerah Allah, kasih sayang Allah yang begitu besar terhadap hambanya. Coba diperhatikan ini. Faman hamma, barang siapa berkeinginan, punya tekad. Ini tekad, masih tekad, berkeinginan, punya tekad bihasanatin untuk melakukan sebuah kebaikan. Misalnya gini, Bapak ingin sedekah, Bapak ingin sholat tahajud, Bapak ingin nolong tetangga yang lagi kelaparan. Nah, tekadnya kayak gitu. Falam ya'malha, tapi belum mengerjakannya, belum nyetorkan sedekah ke masjid, belum membantu tetangga yang kelaparan, masih belum. Sholat tahajud belum dilaksanakan, pengen sholat sunnah sebelum sholat subuh, tapi belum dilaksanakan, masih belum. Kata bahwa indahu hasanatan kamilah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat bagi dia
satu kebaikan yang sempurna. Padahal belum melakukan secara langsung, tapi masih berkeinginan, masih bertekad, sudah dituliskan baginya, sudah dicatat baginya, sudah diberikan baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsirah. Kalau dia ingin, dia tekad untuk melakukan sebuah kebaikan, kemudian dikerjakan kebaikan itu, maka dia mendapatkan 10 kebaikan sampai berapa? Sampai 700 kali lipat. Kadang orang disebutkan kayak gini, kayak ngerasa biasa-biasa saja. Kenapa kok kayak ngerasa biasa-biasa saja, tidak termotivasi untuk melakukan kebaikan? Karena hasil dari kebaikan yang dilakukan seseorang, balasannya itu tidak dinikmati secara instan. Manusia itu kan cenderung untuk melakukan sesuatu yang hasilnya instan. Misalkan orang bekerja sebagai kuli bangunan. Kalau dilihat kuli bangunan dalam sehari kerja 8 jam panas-panasan, capek apa enggak kira-kira Bapak-bapak? Capek. Kalau dibandingkan dengan orang yang sholat 5 waktu butuh 25 menit, kira-kira seandainya dari segi apa yang sama-sama dikerjakan, capek mana? Capek tukang bangunan. Tapi kenapa kok tukang bangunan seandainya dituntut untuk kerja setiap hari, dia milih untuk tidak libur, justru milih kerja dan bahkan mencari lemburan? Kalau seandainya dipikir, karena hasil atau gaji yang akan dia terima itu instan. Padahal jika dibandingkan dengan balasan dari kebaikan sholat, itu sudah sangat jauh sekali perbedaannya. Makanya kalau ulama dulu itu kalau seandainya dihadapkan dengan sholat atau dia itu melakukan sholat, betah sekali. Karena mereka keyakinannya benar-benar tinggi dan daya ingat mereka dengan akhirat itu senantiasa ingat. Ya, tidak menafikan mungkin kadang mereka lalai, tapi seringnya mereka itu ingat, sehingga sholat sampai berjam-jam itu kuat, tahan gitu. Kalau sebagian orang mau sholat 5 rakaat saja sudah malas kadang, atau sholat 4 rakaat saja sudah malas. Kalau sholat witir bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, atau 1 rakaat saja kadang malas. Sholat witir kan bisa 1 rakaat, minimal di 1 rakaat, bisa 3, bisa 5, itu sholat witir. Tapi kalau sebagian ulama dulu itu saking semangatnya untuk beribadah, mereka sholat malam itu sampai berkali-kali, sampai menghadapkan Al-Quran. Sampai sebagian orang yang sholih itu pernah berkata gini, saya pernah heran dengan ulama dulu yang ketika sholat itu begitu betah sekali, sampai berjam-jam mereka sholat tapi tetap betah. Terus katanya, tapi semenjak saya melihat orang-orang yang main handphone di masa sekarang ini, betah untuk main handphone berjam-jam, main game berjam-jam, rasa heran saya berkurang. Kenapa? Karena hati ini Pak, kalau sudah terpaut sama sesuatu, sudah betah sama hal tersebut. Naksir sama perempuan terus berhasil dinikahi, seneng. Habis nikah seneng bareng dia terus, seneng berkata. Lama-lama bareng dia tetap betah, karena memang cinta. Nikah sama seseorang yang dicintai. Coba lihat perempuan yang dinikahkan sama laki-laki yang nggak dia cinta, betah-betahin itu kan, betah-betahin, nyabar-nyabarin. Kadang setelah akad nikah nangis dia, kok jelek banget suami saya kan kayak gitu. Saya pernah lihat di video itu ada
perempuan setelah dinikahkan nangis itu. Saya lihat ketika di syuting laki-lakinya jelek sekali ternyata. Beneran ketika dikenalkan fotonya, kemudian ditampilkan laki-laki yang akan menikahi dia tampan, setara lah dengan perempuan itu, tampan sama cantik setara kan. Ternyata ketika datang pada waktu akad nikah, ternyata yang datang bukan yang ditampilkan itu, cuman perwakilan saja itu. Ternyata yang datang jauh dari segi mukanya lebih jelek dari yang pertama. Tapi karena sudah sepakat dengan orang tuanya terjadi akad nikah, perempuannya nangis itu. Karena yang diharapkan yang sana, yang satunya. Akhirnya jadi suaminya nangis sudah disentuh nggak mau. Karena memang apa? Karena nggak cinta. Kalau nggak cinta kayak gitu, jangankan kok 1 jam, 1 menit saja kadang males. Karena memang nggak terlalu cinta kan kayak gitu. Tapi rasa cinta itu bisa didapatkan jika sudah terbiasa. Terkadang awalnya seseorang tidak mencintai pasangannya karena memang nggak terlalu tampan atau nggak terlalu cantik. Tapi setiap hari hidup bareng, ternyata pasangannya pengertian, baik, tutur katanya sopan, pekerja keras. Yang perempuan yang nggak terlalu cantik ternyata mau membantu, mau cuci piring tanpa disuruh, mau masak tanpa disuruh, masakannya enak, tutur katanya lembut sama suami. Awalnya nggak cinta, tapi lama-lama cinta karena sudah terbiasa. Sholat pun juga kayak gitu Pak. Awalnya males gitu, tapi senantiasa dihadirkan di dalam hatinya cinta akhirat. Bahwasanya sholat itu selain pahalanya besar, bisa membuat hati seseorang tenang asalkan dia sholatnya ikhlas, khusyuk, bacaannya benar. Pertama, sholat wajib, rutin dilaksanakan, berkali-kali rutin dilaksanakan, dan sampai nambah sholat sunnah, nambah sholat malam, nambah sholat ini, nambah sholat. Lama-lama betah, senang, karena dia merasakan sebenarnya hasil instan yang didapatkan di dunia ya ketenangan hati itu, yang terkadang seseorang lalai untuk mencarinya. Seseorang kan kebanyakan dia mencari banyaknya materi. Makanya kalau dibandingkan ketika kita lihat nuansa kota atau nuansa desa, kenapa kok lebih ramai ketika di jam kerja daripada di jam sholat? Karena memang buktinya menyatakan bahwasanya apa? Rata-rata orang lebih mengejar duniawi dari urusan akhirat. Karena mereka-mereka yang beriman pun banyak yang lalai, dan yang tidak beriman pun juga banyak. Apalagi jika ada orang-orang tertentu yang mengatakan sholat itu di hati, nggak pakai fisik. Wah ini parah ya, nakal pemikirannya yang seperti ini. Makanya kalau pepatah mengatakan tresno jalaran saka kulino, cintanya seseorang itu terkadang apa? Berasal dari kebiasaan. Jadi kita biasakan beramal baik. Cara melatih diri untuk beramal baik sudah dimulai dari kecil dulu. Mulai puasa Senin Kamis dulu, kemudian dilanjutkan dengan rutin sholat dimulai dari awal. Biasakan untuk menyembunyikan kebaikan Pak, biar tidak mencari apresiasi. Disembunyikan kebaikan itu. Dia mau misalkan puasa gitu, nggak nampakin kalau dia lagi lemah banget gitu kan, biar dikira puasa, biar ketahuan kalau saya lagi puasa. Enggak, ditampakin badannya tegar gitu, tetap seperti orang yang tidak lagi puasa. Ya nampakinnya nggak harus minum, kalau minum batal puasanya. Ya ditampakin ketika pergaulan sudah tegar gitu, tidak nampakin lagi lemas, lagi loyo gitu. Tetap ngobrol sama kawan-kawannya misalkan. Jadi seseorang yang berkeinginan, bertekad untuk melakukan suatu kebaikan, itu diberikan baginya apa? Satu kebaikan penuh. Jika dia lakukan, jika kebaikan itu dia kerjakan setelah dia berkeinginan, maka
ditulis baginya 10 sampai 700. Ini sebenarnya kemurahan yang benar-benar luar biasa. Apa ada, misalkan kita bekerja seorang bos gitu, kalau kamu bertekad untuk ngetik 10 halaman, saya kasih gaji kamu 100.000. Itu baru tekad aja. Kalau seandainya kamu sudah mengerjakan 10 halaman, saya kasih kamu gaji 10 juta atau 1.100.000. Atau bisa juga saya kasih gaji berlipat-lipat dari itu. Kan nggak ada kayaknya. Baru tekad terus dikasih gaji, kan nggak ada. Lah ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala janjinya tidak akan apa? Tidak akan bertentangan dengan apa yang Dia janjikan. Cuman perlu kita ketahui bahwasanya setiap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik berupa kesehatan, baik berupa pahala ataupun hal-hal yang lain, itu tidak wajib bagi Allah. Apa artinya tidak wajib? Semuanya itu anugerah, Pak. Kita sedekah, rezeki yang kita dapat untuk kita sedekahkan itu karena Allah. Kita mampu untuk bersedekah itu karena dikehendaki oleh Allah. Sudah mampunya itu dikehendaki oleh Allah, pahalanya diberi oleh Allah. Itu semuanya anugerah. Allah tidak wajib untuk memberikan pahala kepada kita, tapi jika kita diberi pahala oleh Allah, itu adalah sebuah apa? Anugerah dari Allah. Makanya kita nggak layak untuk menyombongkan diri. Tidak layak untuk menyombongkan diri. Karena pada hakikatnya setiap kebaikan yang kita lakukan dan setiap balasan yang kita dapat dari kebaikan tersebut itu adalah anugerah dari Allah. Untuk apa kita merasa kepedean? Untuk apa kita merasa hebat? Semuanya itu pemberian, semuanya itu anugerah. Kita diberikan anak yang tampan atau cantik, pintar, solih, solihah, itu anugerah, itu titipan. Jika bapak-bapak sekalian diberikan anak, misalkan, bersyukur kepada Allah, bersyukur, sampaikan rasa syukur kepada Allah, berterima kasih karena sudah dipercaya untuk menjaga titipan, dan jadilah seseorang yang amanah dalam menjaga titipan tersebut. Sewaktu-waktu anaknya diambil, sudah, namanya kita nggak ikut punya kan. Kepemilikan kita bukan kepemilikan yang hakiki, tapi kepemilikan kita kepemilikan yang majazi. Apa artinya bukan kepemilikan hakiki? Kita tidak menciptakan anak kita, tidak menciptakan anak kita dari tidak ada menjadi ada, bukan. Tapi Allah yang menciptakan anak kita dari tidak ada menjadi ada. Saya lanjutkan. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilah. Sekarang kalau dia ingin, dia punya keinginan untuk melakukan keburukan, misalkan ini, dia pengen zina, misalkan. Dia pengen berbuat zina, naksir sama perempuan, kemudian pengen zina sama perempuan tersebut. Tapi karena dia takut kepada Allah, nggak dia kerjakan itu perbuatan zina yang dia inginkan itu. Sudah dia siap, istilahnya dia sudah punya keinginan untuk berbuat zina sama seorang perempuan, kemudian dia batalkan keinginan itu, sehingga karena dia takut kepada Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ditulis kebaikan juga loh, Pak. Ditulis kebaikan yang sempurna. Tidak jadi berzina, tidak jadi melakukan kemaksiatan yang dia inginkan, yang sebenarnya dia inginkan karena dia takut kepada Allah. Enggak jadinya itu ditulis sebagai kebaikan yang sempurna. Subhanallah, sungguh luar biasa. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Kalau dia ingin melakukan suatu kejelekan, keburukan, terus
dia praktekin, maka ditulis baginya satu keburukan saja. Kalau tadi kebaikan dia praktekin, ditulis berapa? 10 kali lipat sampai berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Lah ini kalau pengen keburukan terus beneran dilakukan apa yang dia inginkan, ini ditulis cuma satu keburukan. Tapi bukan berarti ini dorongan untuk melakukan keburukan, bukan. Jangan sampai meremehkan dan mengatakan, ditulis keburukan satu aja sudah dilakukan aja, bukan seperti itu. Kadang orang kan kayak gitu, hadis dipakai untuk maksiat. Bahaya orang yang kayak gini. Terkadang seseorang gara-gara dosa kecil terus menerus, tiba-tiba dia pengen dosa besar. Gara-gara dosa besar sering dia lakukan, dia melakukan dosa yang namanya kekufuran. Wah, kalau sudah jatuh pada dosa kekufuran, misalkan gini, dia sering melakukan atau dia sering marah-marah kepada tetangganya, mencaci maki tetangganya tanpa sebab. Dia marahin tetangganya, bikin dongkol orang lain. Dia caci tetangganya, marah-marah. Sudah kayak gitu aja terus. Sering kali kayak gitu. Melakukan dosa dengan mencaci tanpa hak. Sampai suatu ketika, karena memang kebiasaan mudah emosi seperti itu, makanya suatu ketika Rasulullah SAW dimintai nasihat, kata beliau, la taghdab, jangan marah. Ketika diulang sampai 3 kali Rasulullah memberikan nasihat jangan marah. Artinya jangan marah yang sekira marah itu buruk. Kalau kita marah dalam kondisi marah yang diperbolehkan dan itu baik, ya nggak ada nilai buruknya. Ya misalkan pulang-pulang tiba-tiba menjumpai istrinya serong sama lelaki lain, terus marah, menasehati istrinya, dimarahin istrinya, ya wajar marah seperti itu, karena memang ini keliru, melihat sebuah kekeliruan. Atau misalkan anaknya yang sudah balik minum arak, pesta pora di rumahnya, marah untuk menghentikan kemungkaran ini. Ini bukan marah yang buruk. Kalau marah-marah nggak jelas, tetangga nggak salah apa-apa, tiba-tiba dicaci, dibilang babi lu, misalkan kayak gitu, dimarah-marahin nggak jelas gitu. Terus misalkan parkir di depan pagarnya tetangga, terus ditegur marah-marah. Lah ini di depan pagarnya tetangganya mengeluarkan mobil, terus dia ditegur marah-marah gitu. Marah nggak jelas kan? Bilang tetangganya pelit, padahal sudah diingatkan dengan sopan, bilang tetangganya pelit, nggak jelas gitu. Jadi marah dalam kondisi yang tidak tepat. Apakah ada marah dalam kondisi yang tepat? Ada marah-marah tertentu yang sekira dibenarkan, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, yang dimaksud la taghdab, jangan marah, ya maksudnya marah yang sekira dalam kondisi tidak tepat. Misalkan seseorang kebiasaannya marah nggak jelas dan marah yang merupakan suatu hal yang keliru dalam kondisi yang nggak tepat, seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Tapi insya Allah yang di sini nggak seperti itu. Jadi marah sampai suatu ketika anaknya mati, dia nggak lagi marah sama manusia, tapi marahnya sama Allah. Dia bilang Allah nggak adil. Wah, ini yang biasanya dosa sama manusia sekarang jatuh pada kekufuran. Ada kayak gitu, karena terbiasa melakukan ini itu, akhirnya lama-lama jatuh pada kekufuran gara-gara mengatakan Allah tidak adil. Nggak boleh mengatakan Allah tidak adil, itu tidak boleh. Bisa menjatuhkan seseorang pada kekufuran. Harus meninggalkan kekufuran tadi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi harus syahadat lagi untuk kembali ke dalam agama Islam. Karena ketika seseorang berontak, ketika seseorang mengatakan Allah tidak adil, itu dia jatuh pada dosa yang namanya dosa kekufuran.
menyebut astagfirullah, saya nyesel. Enggak, tapi harus syahadat dulu. Itu jalur yang dibenarkan. Kalau istighfar dulu itu malah keliru. Nah ini istighfar yang dikelirukan ya sini. Ketika seseorang jatuh pada kekufuran, belum bersyahadat kembali, belum bersyahadat untuk kembali ke agama Islam, terus dia langsung mengucapkan istighfar, itu keliru. Bukan karena kalimat istighfar itu tidak baik, bukan, tapi karena dia yang mengucapkan dalam kondisi belum kembali ke agama Islam, maka istighfarnya dinilai istighfar yang dilaksanakan di waktu yang tidak tepat. Kenapa? Karena dia harus syahadat dulu untuk kembali ke dalam agama Islam. Jadi gak boleh seorang walaupun dalam kondisi marah mengatakan Allah tidak hadir. Tidak boleh seorang protes terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh seperti itu. Suatu ketika ada seseorang, dikisahkan ada seseorang yang mengatakan, kata dia, Allah itu gak adil. Masa semangka yang pohonnya itu sangat kecil tapi buahnya gede? Itu buah ceri, pohonnya gede tapi buahnya kecil. Kata dia, Allah gak adil. Sampai dia melakukan perjalanan, sampai kecapean, dia tertidur di bawah pohon. Tertidur di bawah pohon. Apa yang terjadi? Pada waktu itu ada salah satu buah yang terjatuh kena hidungnya. Setelah itu dia bangun karena ada buah yang terjatuh di atas hidungnya, kena hidungnya. Ketika dia sudah terbangun, dia bilang, Allah itu adil. Seandainya pohon yang besar ini buahnya juga besar, niscaya jatuh ke kepala saya juga hancur, misalkan kayak gitu. Intinya apapun yang ada di dunia ini, entah kondisinya buahnya kecil, buahnya besar, atau kita dapat rezeki yang lapang atau sempit, kita tidak boleh mengatakan Allah itu tidak adil. Kalau ada seseorang yang jatuh pada perkara ini, harus meninggalkan kekufuran tadi dan kembali ke agama Islam dengan bersyahadat kembali, ucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak usah nunggu orang lain, gak usah nunggu ditalkin, didikte, gak usah nunggu ke masjid, langsung ucapin dua kalimat syahadat. Harus seketika itu juga. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan dari apa